Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini menceritakan seorang polisi bernama Ihsan yang meninggalkan istrinya demi menikah dengan wanita tua yang kaya raya. Cahaya senja meredup di langit kota. Udara terasa dingin, seolah ikut merasakan kesedihan yang menggelayuti hati Ihsan. Langkah kakinya terdengar pelan ketika ia memasuki kamar rumah sakit, tempat Vira terbaring lemah. Aroma obat yang menyengat memenuhi ruangan, bercampur dengan udara dingin dari pendingin ruangan yang berhembus pelan. Matanya menatap wajah istrinya yang pucat, dengan tubuh yang semakin kurus. Setiap helaan napas Vira terasa berat, seakan tubuhnya berjuang untuk tetap bertahan. Ihsan menarik kursi dan duduk di samping ranjang istrinya. Ia menggenggam tangan Vira yang terasa dingin, lalu mengecupnya lembut. Hatinya sesak melihat wanita yang paling ia cintai dalam kondisi seperti ini. "Aku di sini, sayang," bisiknya pelan. Suaranya bergetar menahan tangis. Vira membuka matanya perlahan. Ia tersenyum samar, meski jelas terlihat betapa lemah tubuhnya. "Kamu sudah pulang?" Suaranya nyaris seperti bisikan. Ihsan mengangguk, meskipun hatinya ingin berteriak. Setiap hari ia harus membagi waktunya antara tugasnya sebagai polisi dan menemani istrinya yang semakin hari semakin lemah. Namun, tak peduli seberapa keras ia bekerja, gaji bulanannya tetap tak cukup untuk membiayai operasi yang harus segera dilakukan. "Kamu sudah makan?" Ihsan bertanya, meski ia tahu jawabannya. Vira tersenyum kecil, lalu menggeleng. "Tidak lapar," jawabnya pelan. Ihsan berusaha tersenyum meski hatinya perih. "Aku bawakan bubur kesukaanmu. Mau aku suapin?" Vira menatap suaminya dengan penuh cinta, lalu mengangguk. Dengan sabar, Ihsan menyuapi istrinya, meski hanya beberapa suap yang mampu Vira telan sebelum akhirnya menyerah. "Tubuhmu butuh makan, sayang," kata Ihsan lembut. "Aku tahu," jawab Vira lemah. "Tapi aku benar-benar tidak punya selera makan." Ihsan menghela napas panjang. Ia tak ingin memaksa, meskipun ia sadar bahwa kondisi istrinya semakin memburuk. Saat itu, pintu kamar rumah sakit terbuka, dan seorang dokter masuk. Dokter Arman, dokter yang menangani Vira sejak awal, membawa sebuah map di tangannya. Ia tersenyum tipis ke arah Ihsan, namun ada sorot serius di matanya. "Bisa bicara sebentar, Pak Ihsan?" tanya dokter itu. Ihsan menoleh ke arah Vira, yang memberi isyarat agar ia mengikuti dokter keluar. Dengan berat hati, Ihsan bangkit dan mengikuti dokter menuju ruang konsultasi. Setelah pintu tertutup, dokter Arman menghela napas panjang sebelum berbicara. "Pak Ihsan, saya tidak ingin berbasa-basi," katanya langsung. "Kondisi istri Anda semakin memburuk. Tumornya berkembang dengan sangat cepat, dan jika kita tidak segera melakukan operasi, saya takut waktu yang tersisa untuknya tidak banyak lagi." Dunia terasa berhenti bagi Ihsan. Ia merasa seperti ditampar oleh kenyataan yang begitu kejam. Seburuk itu, Dok?" Suaranya terdengar bergetar. Dokter Arman mengangguk dengan raut serius. "Saya tahu ini berat untuk Anda, tapi ini adalah satu-satunya jalan. Kami sudah berusaha memperlambat pertumbuhannya dengan obat-obatan, tapi sekarang operasi harus dilakukan secepatnya." Ihsan menggigit bibirnya, mencoba menahan emosi yang berkecamuk. "Berapa biaya operasinya?" tanyanya, meski ia tahu jawabannya pasti tidak murah. Dokter itu membuka map dan menyerahkan selembar kertas kepada Ihsan. Saat melihat angka yang tertera, jantungnya seperti berhenti berdetak. Jumlahnya jauh di luar kemampuannya. "Tidak ada cara lain, Dok? Tidak bisakah rumah sakit membantu dengan biaya ini?" tanyanya dengan suara nyaris putus asa. Dokter Arman menghela napas berat. "Saya mengerti kesulitan Anda, Pak Ihsan. Tapi rumah sakit juga memiliki keterbatasan. Anda mungkin bisa mencari bantuan dari lembaga sosial atau mengajukan pinjaman, tapi waktu kita terbatas. Semakin lama operasi ditunda, semakin kecil peluang istri Anda untuk bertahan." Kata-kata itu menusuk hati Ihsan. Ia mengepalkan tangannya, berusaha menahan air mata yang menggenang. "Saya akan cari caranya, Dok," ucapnya dengan suara serak. Dokter Arman menepuk bahu Ihsan dengan simpati. "Saya harap Anda bisa segera menemukan solusinya. Saya akan menunggu kabar dari Anda." Ihsan mengangguk lemah sebelum kembali ke kamar Vira. Saat melihat wajah istrinya yang tertidur lemah, air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Ia menggenggam tangan istrinya erat. "Aku akan menyelamatkanmu, sayang. Aku janji," bisiknya. Namun di dalam hatinya, ia tahu janji itu akan menuntut pengorbanan yang sangat besar. Ia hanya belum tahu seberapa besar harga yang harus ia bayar.
Malam itu, Ihsan duduk di samping ranjang Vira, menggenggam tangannya tanpa melepaskan. Ia harus menemukan cara. Apapun caranya. Sebelum waktu mereka benar-benar habis. Malam di kota terasa sunyi. Di bawah lampu redup kamar rumah sakit, Ihsan masih duduk di samping Vira yang tertidur lemah. Suara mesin medis yang terus berbunyi membuat hatinya semakin tenggelam dalam kegelisahan. Operasi harus segera dilakukan, tapi uang yang dimilikinya bahkan belum mendekati jumlah yang dibutuhkan. Ihsan menatap wajah istrinya dengan penuh cinta dan kesedihan. Sejak awal pernikahan mereka, ia sudah berjanji untuk selalu melindungi Vira, untuk selalu ada dalam suka maupun duka. Tapi kini, ia merasa begitu tak berdaya. Seorang suami seharusnya menjadi pelindung bagi istrinya, namun yang bisa ia lakukan hanyalah menggenggam tangan Vira dan berharap keajaiban datang. Keesokan harinya, Ihsan kembali bekerja seperti biasa. Sebagai seorang polisi, tugasnya menuntutnya untuk tetap profesional, tetapi pikirannya terus dipenuhi kecemasan tentang Vira. Rekannya, Rudy, yang sudah bertahun-tahun bertugas bersamanya, menyadari perubahan sikap Ihsan. "Kamu kelihatan gak fokus, San. Ada masalah?" tanya Rudy saat mereka sedang beristirahat di kantor. Ihsan menghela napas panjang. Ia ingin menceritakan semuanya, tapi ia juga tahu bahwa Rudy tidak bisa berbuat banyak untuk membantunya. "Aku cuma lagi banyak pikiran," jawab Ihsan singkat. Rudy mengangguk paham. "Kalau butuh sesuatu, bilang aja. Siapa tahu aku bisa bantu." Ihsan hanya tersenyum kecil. Ia menghargai kepedulian sahabatnya, tapi masalah yang dihadapinya terlalu besar untuk sekadar dibantu dengan kata-kata simpati. Setelah jam tugasnya berakhir, Ihsan pergi ke beberapa tempat untuk mencari pinjaman. Ia mendatangi beberapa bank, mengajukan kredit, tetapi semua permohonannya ditolak. Gajinya sebagai polisi dianggap tidak cukup untuk menjamin pinjaman sebesar itu. Bahkan ketika ia mencoba mencari bantuan dari lembaga sosial, hasilnya nihil. Waktu terus berjalan, dan harapan terasa semakin jauh. Di tengah keputusasaan itu, teleponnya berdering. Sebuah nomor asing muncul di layar. Dengan ragu, Ihsan mengangkatnya. "Halo. Selamat malam, Pak Ihsan." Suara seorang wanita terdengar dari seberang. Suaranya lembut namun penuh wibawa. "Saya mendapatkan nomor Anda dari seseorang yang mengatakan bahwa Anda sedang membutuhkan pekerjaan dengan bayaran tinggi." Ihsan mengernyit. "Siapa ini?" "Nama saya Susi," jawabnya. "Saya seorang pengusaha. Saya butuh seseorang yang bisa mendampingi saya dalam perjalanan bisnis ke berbagai tempat. Tugasnya sederhana, menemani, mengawal, dan memastikan saya merasa aman. Saya mendengar Anda seorang polisi, jadi saya yakin Anda adalah orang yang tepat." Ihsan terdiam sejenak. Tawaran ini terdengar aneh. "Kenapa harus saya?" Di seberang sana, wanita itu tertawa kecil. "Saya punya banyak koneksi, Pak Ihsan. Saya tahu Anda sedang butuh uang, dan saya punya pekerjaan yang bisa membantu Anda. Saya akan membayar Anda dengan jumlah yang cukup besar. Jika Anda tertarik, kita bisa bertemu dan membicarakannya lebih lanjut." Ihsan menghela napas dalam. Tawaran ini datang di saat yang sangat tepat, tapi ada sesuatu yang membuatnya ragu. Namun, ketika ia mengingat kondisi Vira, ia sadar bahwa ia tidak punya pilihan lain. "Baik," akhirnya Ihsan menjawab. "Kapan kita bisa bertemu?" "Besok malam, di rumah saya. Saya akan mengirimkan alamatnya. Sampai jumpa, Pak Ihsan." Telepon terputus. Ihsan menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu ini berisiko, tapi ia juga tahu bahwa waktu semakin menipis. Keesokan harinya, Ihsan tiba di sebuah rumah megah di kawasan elit kota. Rumah itu begitu besar, dengan halaman luas dan gerbang tinggi yang dijaga oleh beberapa petugas keamanan. Mobil-mobil mewah berjejer rapi di garasi, menandakan bahwa pemiliknya adalah seseorang yang sangat kaya. Saat bel pintu ditekan, seorang pelayan membukakan pintu dan mempersilakan Ihsan masuk. Ia dibawa ke sebuah ruang tamu yang mewah, dengan sofa empuk dan lampu gantung kristal yang bersinar terang. Tak lama kemudian, seorang wanita masuk. Dia mengenakan gaun elegan berwarna hitam, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya menunjukkan ketegasan sekaligus kelembutan. "Anda pasti Pak Ihsan," katanya dengan senyum tipis. Ihsan mengangguk. "Iya, saya Ihsan." Wanita itu duduk di seberang Ihsan dan menatapnya dengan mata tajam. "Seperti yang saya katakan kemarin, saya butuh seseorang untuk mendampingi saya dalam perjalanan bisnis. Saya sering bepergian,
dan saya butuh seseorang yang bisa menjaga saya. Sebagai polisi, saya yakin Anda cukup terlatih untuk pekerjaan ini." Ihsan mendengarkan dengan seksama. "Apa saja tugas saya?" Ibu Susi tersenyum. "Cukup sederhana. Anda akan menemani saya dalam perjalanan, mengawal saya di berbagai acara, dan memastikan saya selalu merasa aman. Saya tidak meminta Anda melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, hanya menjadi pendamping." Ihsan mengangguk pelan. "Dan berapa gaji yang Anda tawarkan?" Wanita itu mengambil secari kertas dan menuliskan sebuah angka. Ia lalu menyerahkannya kepada Ihsan. Saat melihat jumlahnya, mata Ihsan melebar. Jumlah itu lumayan besar untuk menambah biaya operasi istrinya. "Tentu saja, jika Anda bekerja dengan baik, saya bisa menambahkannya," lanjut Ibu Susi dengan senyum penuh arti. Ihsan menatap kertas itu lama. Tawaran ini terlalu menggiurkan untuk ditolak. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya ragu. Apakah ini benar-benar hanya pekerjaan biasa? Tapi di saat yang sama, ia kembali mengingat Vira, yang saat ini masih terbaring di rumah sakit, menunggu operasi yang bisa menyelamatkan hidupnya. Akhirnya, dengan hati yang berat, Ihsan mengulurkan tangan. "Baik, saya terima pekerjaan ini." Ibu Susi tersenyum puas. "Keputusan yang bijak, Pak Ihsan. Selamat bergabung." Di dalam hatinya, Ihsan tahu bahwa ia baru saja melangkah ke dalam dunia yang mungkin tidak bisa ia tinggalkan dengan mudah. Namun, demi Vira, ia rela melakukan apapun. Malam itu, saat kembali ke rumah sakit, Ihsan menggenggam tangan istrinya lebih erat dari biasanya. "Maafkan aku, sayang," bisiknya dalam hati. "Aku akan menyelamatkanmu, apapun yang terjadi." Tanpa ia sadari, keputusan yang baru saja ia buat akan mengubah hidupnya selamanya. Malam mulai turun ketika Ihsan duduk di dalam mobil mewah yang melaju melintasi kota. Di sampingnya, Ibu Susi duduk dengan anggun, sesekali melihat ponselnya, sesekali memandangi pemandangan luar dengan tatapan tenang. Ihsan masih belum terbiasa dengan semua ini. Beberapa hari terakhir, ia telah menjalani tugasnya sebagai pendamping wanita itu, mengawalnya dalam berbagai perjalanan bisnis, mendampinginya saat makan malam dengan klien, dan sesekali mengantarnya berbelanja di butik mahal yang bahkan tak berani ia masuki selama ini. Setiap kali ia melihat kemewahan di sekitar Ibu Susi, hatinya terasa semakin jauh dari kehidupan yang sebenarnya ingin ia jalani bersama Vira. Namun, setiap kali ia mengingat Vira yang masih terbaring di rumah sakit, keputusan yang diambilnya kembali terasa benar. "Apa yang kamu pikirkan?" Suara lembut Ibu Susi memecah lamunannya. Ihsan menoleh, sedikit terkejut. "Tidak ada, Bu," jawabnya cepat. Ibu Susi menyandarkan tubuhnya ke kursi mobil. "Jangan bohong. Aku sudah cukup mengenalmu dalam beberapa hari ini. Ada sesuatu yang membebanimu." Ihsan terdiam. Ia tidak tahu apakah ia harus menceritakan semuanya. Tetapi melihat sorot mata wanita itu yang tampaknya benar-benar tertarik mendengar kisahnya, entah mengapa, ia merasa tak ada salahnya berbagi. "Ada seseorang yang sedang menunggu saya," akhirnya Ihsan berkata pelan. Ibu Susi menatapnya tajam. "Seseorang yang penting?" Ihsan mengangguk. "Istri saya. Dia sedang sakit dan membutuhkan operasi segera." Sejenak, hanya keheningan yang menyelimuti mereka. Lalu, Ibu Susi menghela napas panjang. "Jadi itu alasanmu menerima pekerjaan ini?" Ihsan mengangguk lagi. "Saya tidak punya pilihan lain." Ibu Susi menatapnya lama, lalu berkata, "Berapa biaya operasinya?" Ihsan menyebutkan jumlahnya dengan suara pelan, dan Ibu Susi hanya tersenyum tipis. "Jumlah itu bukan sesuatu yang sulit bagiku." Ihsan menoleh dengan tatapan terkejut. "Maksud Ibu?" Ibu Susi menatap lurus ke depan, seolah sedang berpikir. Lalu, ia berkata dengan nada ringan, "Aku bisa membayar biaya operasi istrimu. Bahkan, aku bisa memberikan lebih dari itu untuk memastikan kehidupan kalian tidak kekurangan lagi." Jantung Ihsan berdegup kencang. Tawaran itu terdengar seperti keajaiban. "Apa yang harus saya lakukan sebagai gantinya?" tanyanya hati-hati. Wanita itu tersenyum. Senyum yang samar, tetapi terasa begitu dalam. "Menikah denganku." Ihsan terdiam. Kata-kata itu menggema dalam pikirannya. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Menikah?" ulang Ihsan, memastikan ia tidak salah dengar. Ibu Susi mengangguk pelan. "Iya, aku butuh seseorang di sisiku, seseorang yang bisa menjadi suamiku di atas kertas. Aku tidak meminta cintamu,
Hanya pernikahan formal. Aku punya alasan untuk ini, dan aku tidak akan menjelaskan lebih jauh. Jika kau setuju, aku akan melunasi semua biaya operasi istrimu, dan hidupnya akan terselamatkan. Ihsan merasa dunia berputar. Ini bukan sesuatu yang pernah ia bayangkan. Ia menerima pekerjaan ini karena ia butuh uang, tetapi kini, harga yang diminta bukan sekadar tenaga dan waktu, melainkan ikatan pernikahan. Apa saya boleh tahu alasannya, Bu? Tanya Ihsan dengan suara serak. Ibu Susi tersenyum tipis. Tidak perlu. Yang perlu kau tahu, aku tidak akan merugikanmu. Ini hanya pernikahan di atas kertas, tidak lebih. Ihsan memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Ia mencintai Vira. Tidak ada wanita lain yang pernah mengisi hatinya selain istrinya itu. Namun, di saat yang sama, ia tidak bisa membiarkan Vira kehilangan nyawa hanya karena ia menolak kesempatan ini. Berikan aku waktu untuk berpikir, akhirnya Ihsan berkata. Ibu Susi mengangguk, seolah sudah menduga jawaban itu. Baiklah, tapi jangan terlalu lama. Waktu istrimu tidak banyak, bukan? Ihsan menunduk, merasakan sakit luar biasa di dadanya. Wanita itu benar. Waktu Vira semakin menipis. Malam itu, setelah mengantarkan Ibu Susi pulang, Ihsan pergi ke rumah sakit. Ia duduk di samping Vira yang tertidur, menggenggam tangannya erat. Maafkan aku, sayang, bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu bahwa apapun pilihannya nanti, tidak ada yang akan membuatnya benar-benar bahagia. 2 hari kemudian, Ihsan menemui Ibu Susi di rumahnya. Dengan hati yang berat, ia menatap wanita itu dan mengucapkan kata-kata yang akan mengubah hidupnya selamanya. Saya setuju. Ibu Susi tersenyum puas. Keputusan yang bijak, Pak Ihsan. Dalam beberapa hari, semuanya berjalan begitu cepat. Mereka menikah diam-diam di sebuah kota yang jauh dari tempat tinggalnya. Tidak ada pesta, tidak ada saksi yang mengenal mereka secara pribadi. Itu hanya sebuah pernikahan formal, seperti yang dikatakan Ibu Susi. Namun, setelah pernikahan itu, sesuatu di dalam hati Ihsan terasa hancur. Ia telah mengkhianati Vira. Meski alasannya adalah untuk menyelamatkan nyawa istrinya, perasaan bersalah tetap menghantui setiap langkahnya. Beberapa hari setelahnya, seperti yang dijanjikan, Ibu Susi memberikan uang untuk biaya operasi Vira. Ihsan segera pulang ke rumah sakit dengan membawa harapan. Operasi itu berjalan sukses, tetapi rasa sakit di hati Ihsan tidak berkurang sedikit pun. Saat Vira masih belum sadar, Ihsan menulis sebuah surat. Ia menaruh surat itu di tangan Vira, lalu mengecup kening istrinya dengan penuh cinta. Aku mencintaimu, sayang, bisiknya, sebelum berbalik dan melangkah pergi. Dan untuk selamanya, ia tidak akan pernah pulang. Langkah Ihsan terasa berat saat meninggalkan rumah sakit. Hatinya terasa seperti dirobek 2. Setiap langkah menjauhi Vira adalah luka yang terus menganga di dalam dirinya. Ia telah membuat keputusan yang tidak akan pernah bisa ia tarik kembali. Di saku jasnya, masih terselip surat yang ia tinggalkan untuk Vira. Surat yang berisi kebohongan, yang mengatakan bahwa ia harus pergi jauh untuk tugas dinas dalam waktu lama. Tidak ada yang tahu bahwa itu adalah perpisahan selamanya. Malam itu, hujan turun deras. Ihsan berdiri di depan jendela kamarnya, menatap tetesan air yang mengalir di kaca seperti air matanya sendiri. Apa kau sudah siap? Suara lembut namun tegas Ibu Susi terdengar dari belakangnya. Ihsan tidak menoleh. Saya tidak tahu apakah saya akan pernah siap, jawabnya lirih. Ibu Susi mendekat, berdiri di sampingnya. Kau melakukan ini untuk menyelamatkan istrimu. Itu sudah lebih dari cukup untuk menenangkan hati nuranimu. Ihsan tertawa kecil, getir. Benarkah? Jika aku benar-benar melakukan ini demi menyelamatkannya, kenapa aku merasa seperti orang yang justru membunuhnya? Ibu Susi terdiam sejenak, lalu berkata, karena cinta sejati selalu datang dengan pengorbanan. Ihsan menghela napas panjang. Ia tidak ingin mendengar kata-kata itu dari wanita yang sekarang menjadi istrinya, setidaknya secara hukum. Sementara itu, di rumah sakit, Vira mulai menggeliat pelan. Matanya terbuka dengan perlahan. Cahaya lampu di atasnya terasa menyilaukan. Apa yang terjadi? Suaranya parau. Seorang perawat yang kebetulan sedang memeriksanya tersenyum lega. Alhamdulillah, ibu sudah sadar. Operasi ibu berjalan sukses. Vira mencoba mengingat apa yang terjadi. Yang terakhir ia ingat, Ihsan duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Namun, saat ia melirik ke samping, tempat itu kosong. Ihsan,
Suamiku mana? Tanyanya pelan. Perawat itu ragu sejenak sebelum berkata, sepertinya beliau sudah pergi, Bu. Tapi, ada surat yang ditinggalkan untuk Anda. Surat? Dengan tangan gemetar, Vira menerima secari kertas yang telah sedikit kusut. Jantungnya berdetak kencang saat ia membuka dan mulai membacanya. Sayangku, Vira, aku harus pergi untuk waktu yang lama. Ada tugas yang mengharuskanku berada jauh dari sini, dan aku tidak tahu kapan aku bisa kembali. Tapi yang terpenting, operasi ini sudah selesai, dan kamu bisa sembuh. Aku telah mentransfer semua uang yang kamu butuhkan untuk kehidupanmu ke rekeningmu. Gunakan itu untuk apapun yang kau perlukan. Aku ingin kau hidup dengan baik, sehat, dan bahagia. Jangan menungguku, sayang. Aku tidak ingin kau terus terikat oleh ketidakhadiranku. Jalani hidupmu dengan penuh kebahagiaan. Aku mencintaimu, selalu. Ihsan. Surat itu bergetar di tangan Vira. Matanya memburam oleh air mata yang mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Tidak mungkin Ihsan pergi begitu saja. Ia mencoba meraih ponselnya, dengan panik mencari nomor Ihsan. Namun, saat ia menekan tombol panggil, suara operator menjawab. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Lagi, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Vira menangis lebih keras. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Ihsan pergi tanpa memberinya kesempatan untuk bicara? Tangannya mengepal di atas spray putih rumah sakit. Ia ingin berteriak, ingin marah, ingin menuntut jawaban. Tapi yang tersisa hanya kehampaan. Ihsan, kenapa kamu pergi? Hari-hari berlalu, dan Vira akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Namun, rumah mereka terasa begitu sepi tanpa Ihsan. Ia membuka rekeningnya, dan benar saja, jumlah uang yang ditransfer Ihsan cukup besar. Tapi Vira tidak peduli dengan uang itu. Yang ia inginkan hanyalah suaminya kembali. Setiap hari, ia mencari kabar tentang Ihsan. Ia menghubungi kantor polisi tempat suaminya bertugas, tetapi tidak ada yang tahu kemana Ihsan pergi. Rekan-rekannya hanya mengatakan bahwa Ihsan memang sedang bertugas di luar kota dalam waktu yang tidak ditentukan. Namun, Vira merasakan ada yang tidak beres. Ihsan tidak mungkin meninggalkannya begitu saja. Tidak tanpa alasan yang sebenarnya. Hingga suatu hari, Vira mendapatkan telepon dari seorang teman lamanya, Rudy, rekan kerja Ihsan di kepolisian. Vira, aku harus memberitahumu sesuatu. Suara Rudy terdengar ragu di seberang telepon. Apa itu, Rudy? Tanya Vira, berharap ada petunjuk tentang keberadaan suaminya. Aku tidak bisa bicara banyak di telepon. Bisa kita bertemu? Vira merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak tahu apa yang akan ia dengar, tetapi nalurinya mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang penting. Baik, aku akan datang. Sore itu, di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, Vira duduk di seberang Rudy. Aku tahu ini berat untukmu, kata Rudy, menatap Vira dengan mata penuh simpati. Tapi aku merasa kau berhak tahu. Tahu apa? Desak Vira. Rudy menatapnya lekat-lekat sebelum berkata pelan, aku tidak tahu di mana Ihsan sekarang. Tapi sebelum dia pergi, dia sempat bercerita kepadaku, bahwa dia menerima pekerjaan dari seorang wanita kaya. Vira menahan napas. Dan wanita itu menawarinya sesuatu yang sangat sulit untuk ditolak, lanjut Rudy. Vira merasa darahnya berhenti mengalir. Apa yang dia tawarkan? Bisiknya hampir tak terdengar. Rudy menghela napas panjang. Uang untuk operasimu, dengan syarat Ihsan harus menikah dengannya. Dunia Vira runtuh seketika. Ia menatap Rudy dengan mata yang berkaca-kaca, berusaha memahami kata-kata yang baru saja didengarnya. Tidak. Bisiknya. Itu tidak mungkin. Tapi di dalam hatinya, ia tahu Rudy tidak berbohong. Ihsan menikah dengan wanita lain, demi menyelamatkannya. Tiba-tiba, semua perasaan yang selama ini ia pendam meledak. Tangisnya pecah, memenuhi ruang kecil di kafe itu. Dan di saat itu juga, Vira sadar bahwa ia telah kehilangan Ihsan untuk selamanya. Vira duduk diam di bangku kayu kafe itu, menatap kosong ke cangkir kopi yang sudah mendingin di depannya. Suara hujan di luar semakin deras, tapi tidak ada yang lebih deras dari air mata yang terus mengalir di pipinya. Rudy menatapnya dengan ekspresi penuh iba, namun ia tidak berkata apa-apa. Ia tahu, tidak ada kata-kata yang bisa mengurangi rasa sakit yang Vira rasakan saat ini. Aku tidak percaya, suara Vira gemetar. Ihsan menikah dengan wanita lain. Rudy mengangguk pelan,
seolah takut semakin menghancurkan hati Vira. Aku juga terkejut saat mendengarnya. Aku tahu betapa besarnya cintanya padamu, Vira. Tapi aku juga tahu betapa tertekannya dia karena biaya operasi yang sangat besar. Vira menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kenyataan ini terlalu pahit untuk diterima. Ihsan, lelaki yang selama ini selalu ia percaya, suaminya, yang selalu berjanji akan tetap di sisinya, telah menikahi wanita lain. Demi dirinya, perasaan Vira bercampur aduk. Ia marah, kecewa, sakit hati, tapi di saat yang sama, ia juga sadar bahwa keputusan Ihsan bukan karena ia ingin mengkhianati, melainkan karena ia ingin menyelamatkan dirinya. Apa dia bahagia? Tanyanya lirih. Rudy menghela napas. Aku tidak tahu, Vira. Tapi dari caranya berbicara sebelum pergi, dia terlihat seperti orang yang kehilangan segalanya. Vira menggigit bibirnya. Kalau begitu, kenapa Ihsan tetap pergi? Kenapa dia memilih meninggalkannya, memilih hidup dalam kebohongan ini? Setelah beberapa saat hening, Vira berkata dengan suara yang lebih mantap, aku harus menemukannya. Rudy terkejut. Apa maksudmu? Aku harus menemukan Ihsan. Aku tidak bisa membiarkan semua ini berakhir seperti ini. Aku perlu mendengar langsung darinya. Aku perlu tahu alasan sebenarnya. Tapi Vira, aku tidak peduli, potong Vira. Aku harus menemukannya, Rudy. Jika kau tahu sesuatu, tolong, bantu aku. Rudy menatapnya lama sebelum akhirnya mengangguk dengan berat hati. Baiklah, aku akan membantumu. Beberapa hari kemudian, Vira berangkat ke kota tempat Ihsan terakhir kali terlihat. Dengan bantuan Rudy, ia berhasil melacak alamat rumah wanita yang disebut-sebut sebagai istri baru Ihsan. Hatinya berdebar kencang saat berdiri di depan rumah mewah itu. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu. Seorang pembantu membuka pintu, menatap Vira dengan bingung. Ada yang bisa saya bantu? Vira menelan ludah. Saya mencari Ihsan. Pembantu itu tampak terkejut. Pak Ihsan? Iya, dia ada di sini, kan? Sebelum pembantu itu bisa menjawab, suara lain terdengar dari dalam rumah. Siapa itu? Vira menahan napas saat seorang wanita anggun muncul dari balik pintu. Tatapan mereka bertemu. Mata Ibu Susi menyipit tajam saat melihat Vira. Namun, dalam sepersekian detik, ekspresinya berubah menjadi tenang. Ah, kamu pasti Vira. Jantung Vira berdebar. Di mana suamiku? Ibu Susi tersenyum tipis. Suamimu? Katanya dengan nada santai. Ihsan sekarang adalah suamiku. Vira mengepalkan tangannya. Aku ingin bertemu dengannya. Ibu Susi menghela napas, lalu melirik ke arah dalam rumah. Sayang, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Dan saat itu, langkah kaki terdengar. Ihsan muncul dari balik pintu, mengenakan kemeja sederhana dengan wajah yang terlihat lebih kurus dari terakhir kali Vira melihatnya. Mata mereka bertemu. Dunia terasa berhenti sejenak. Ihsan. Suara Vira hampir berbisik. Ihsan menatapnya dengan ekspresi penuh rasa bersalah. Vira. Air mata Vira menggenang. Kenapa? Tanyanya dengan suara bergetar. Kenapa kau melakukan ini? Ihsan menggigit bibirnya, matanya mulai memerah. Ia ingin menjawab, ingin mengatakan semuanya, tapi suaranya seperti tercekik di tenggorokan. Karena aku mencintaimu, akhirnya Ihsan berkata, nyaris tak terdengar. Aku tidak punya pilihan lain, Vira. Aku tidak bisa membiarkanmu mati. Air mata jatuh membasahi pipi Vira. Tapi aku lebih memilih mati daripada kehilanganmu seperti ini. Ihsan menggeleng, menahan tangisnya. Aku tidak bisa mengambil risiko itu. Aku tidak bisa melihatmu pergi. Vira melangkah maju, ingin menyentuh Ihsan, tapi Ibu Susi tiba-tiba menyela. Sudah cukup. Vira menatap wanita itu dengan penuh amarah. Apa kau benar-benar bahagia menghancurkan hidup orang lain? Ibu Susi tetap tenang. Aku tidak menghancurkan hidup siapapun. Aku hanya menawarkan pilihan. Ihsan yang mengambil keputusan. Vira menoleh kembali ke Ihsan, matanya penuh harapan. Kau bisa kembali padaku, sayang. Kita bisa pergi dari sini. Ihsan menatapnya lama. Segalanya dalam dirinya berteriak untuk kembali ke pelukan Vira, untuk kembali ke rumah mereka, ke kehidupan mereka yang dulu. Tapi, ia menunduk. Aku sudah membuat keputusan,
Vira. Dunia Vira hancur dalam sekejap. Jadi kau memilih dia? Bisiknya. Ihsan tidak menjawab, tetapi itu sudah cukup menjadi jawaban bagi Vira. Dengan air mata yang mengalir tanpa henti, Vira mundur perlahan. Baiklah, katanya dengan suara patah. Jika itu yang kau pilih. Tanpa berkata apa-apa lagi, Vira berbalik dan berjalan pergi. Ihsan menggertakkan giginya, menahan diri agar tidak mengejarnya. Karena jika ia mengejarnya, ia tahu, ia tidak akan pernah bisa melepaskan Vira lagi. Dan kini, mereka benar-benar berpisah. Selamanya. Bertahun-tahun kemudian, Vira telah menjalani hidupnya sendiri. Ia pindah ke kota lain, bekerja, dan mencoba melanjutkan hidup. Tapi di malam-malam yang sepi, ia masih teringat Ihsan. Dan di tempat lain, Ihsan pun menjalani kehidupannya dalam kesunyian. Di dalam hatinya, hanya ada satu wanita yang pernah ia cintai. Vira. Namun, di dunia ini, cinta saja tidak selalu cukup untuk menyatukan dua hati. Dan kisah mereka pun berakhir, dalam kesedihan yang abadi. Bahwa cinta sejati seringkali datang dengan pengorbanan besar. Tetapi di dunia nyata, cinta saja tidak selalu cukup untuk menyatukan dua hati. Kadang, takdir memisahkan orang-orang yang saling mencintai, dan mereka harus menjalani hidup masing-masing dengan luka yang tidak akan pernah benar-benar sembuh. Demikianlah kisahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like dan tulis sholawat Nabi.